Puluhan ribu warga India dilaporkan turun ke jalanan Bangladesh menggelar aksi demo besar-besaran hingga berujung kekerasan dan membuat puluhan demonstran meregang nyawa pada Jumat 19 Juli 2024. Aksi demo ini digelar sebagai bentuk protes para mahasiswa atas kebijakan pemerintah yang menerapkan kuota pegawai negeri sipil atau PNS hingga 30% untuk anggota keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh 1971. Kebijakan ini dinilai mahasiswa sebagai kebijakan diskriminatif lantaran pembatasan hanya akan menguntungkan pendukung Partai Liga Awami yang menjadi rumah bagi Perdana Menteri Sheikh Hasina Wajed. Alasan ini yang mendorong para mahasiswa untuk menggelar demo besar-besaran, menuntut agar semua kategori kuota penerima PNS dihapuskan kecuali 2 kategori terakhir. Sebab sistem kuota tersebut mengurangi jumlah pekerjaan pemerintah yang terbuka untuk semua orang. Kerusuhan demo yang digelar ratusan ribu mahasiswa di Bangladesh pertama kali terjadi pada awal pekan ini di Universitas Dhaka pada Senin 15 Juli 2024. Awalnya kerusuhan hanya melibatkan peserta demonstran dengan kepolisian di Dhaka, namun belakangan ini kerusuhan meluas dari kawasan ibu kota ke kota-kota lain. Sebelum kerusuhan meluas, Menteri Hukum Bangladesh Anisul Huq sempat mengajak para pengunjuk rasa untuk berdialog. Namun nyatanya dialog tersebut tak kunjung membuahkan hasil. Situasi yang semakin memanas mendorong para mahasiswa Bangladesh bertindak lebih anarkis hingga membakar gedung Lembaga Penyiaran Negara pada Kamis 18 Juli 2024. Tak sampai di situ, ribuan pengunjuk rasa menyerbu stasiun televisi negara BTV, merusak perabotan, menghancurkan jendela dan lampu, serta membakar sebagian bangunan. Kericuhan semakin menjadi setelah polisi meluncurkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa. Setidaknya 39 orang tewas dalam aksi unjuk rasa ini. Salah satu korban tewas yakni reporter bernama Mehdi Hasan. Ia terbunuh ketika sedang meliput bentrokan di Dhaka. Sementara itu, sebanyak 2.500 orang mengalami luka-luka dalam bentrokan antara mahasiswa dan polisi. Hampir 1.000 orang yang mengalami luka-luka telah dirawat di rumah sakit. Selain memicu kebakaran di stasiun televisi negara BTV, demo yang berlangsung berhari-hari ini juga melumpuhkan banyak sektor di Dhaka dan kota-kota lain. Bahkan demonstran juga menyerang fasilitas publik dan sektor bisnis. Kerusuhan menyebabkan pemerintah mendesak sekolah-sekolah dan universitas-universitas tutup tanpa batas waktu. Sejumlah negara juga telah merilis himbauan agar warga negaranya yang berada di Bangladesh untuk membatasi aktivitas di luar. Bahkan baru-baru ini Menteri Telekomunikasi Bangladesh Zunaid Ahmed Palak terpaksa memutus jaringan internet serta memblokade akses masyarakat ke Facebook yang menjadi platform pengorganisasian utama kampanye protes. Adapun hal ini dilakukan untuk mencegah meluasnya aksi protes di Bangladesh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.